Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sesuatu. Pastinya menarik ya. Karena kalau tidak menarik, nanti nonton tidak sampai penuh. Baru sebentar udah di skip, ganti yang lain. Dan saya ingin sekali setiap video saya itu menarik. Saya kemarin pernah bertemu ya. Kemarin bertemu dengan teman lama saya, seorang perempuan. Ketika saya bertemu dengan teman saya itu, saya merasakan perubahannya yang sangat nyata sekali. Jadi kalau menurut saya ya, fisiknya lemah, kemudian daya ingatnya sangat menurun. Kemudian dia juga langganan rumah sakit. Sampai saya juga ikut prihatin ya, apa yang terjadi dengan dia. Dia teman main saya dulu waktu kecil ya, teman main, teman sekolah gitu. Tetapi sekarang perubahannya amat sangat nyata. Tetapi dalam hal ini memang saya sangat tahu sekali kalau dia memang tidak suka berolahraga. Nah, dari pertemuan saya dengan teman saya itu akan lahirlah ide untuk menyampaikan sesuatu di video ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa fisik yang diolah dengan berolahraga pasti akan berbeda nyata dengan fisik yang tidak diolah dengan olahraga. Kalau teman saya itu memang tidak suka olahraga. Jadi di usia seperti saya, berbeda sekali, berbeda nyata. Alhamdulillah ya, saya masih segar bugar gitu. Segar bugar, masih semangat, masih happy lah. Saya turut prihatin ya kepada teman saya ya, yang kalau menurut saya memang dia tidak suka berolahraga. Jadi dalam hal ini saya ingin mengedukasi kepada teman-teman bahwa berbeda nyata orang yang suka berolahraga dengan orang yang tidak suka berolahraga. Yang pertama, kita lihat dari segi tulang. Kalau orang yang suka berolahraga, yang fisiknya diolah, maka tulangnya itu akan kuat. Massa tulang itu akan meningkat. Massa otot pun akan meningkat. Sehingga tulang tidak gampang osteoporosis, jadi tidak gampang jatuh. Kemudian ya, kalau ototnya kuat, maka otot itu akan tercegah dari sarkopenia atau penyusutan otot. Kemudian ya, kalau yang tidak diolah dengan berolahraga, dari segi tulang akan cepat keropos, akan cenderung cepat osteoporosis. Kemudian ototnya juga akan mengalami sarkopenia, tidak bisa menyimpan gula yang kita makan. Itu kalau tidak berolahraga atau kalau tidak diolah. Kemudian yang kedua, jantung. Kalau yang fisiknya diolah dengan berolahraga, maka jantung akan sehat. Kemudian peredaran darah akan lancar. Sirkulasi darah pun akan lancar, sehingga kita akan bugar. Kemudian juga akan menurunkan tensinya. Jadi akan menormalkan tensi ya, tekanan darah, sehingga kita akan terbebas dari sakit jantung, dari hipertensi. Nah, sementara kalau fisiknya yang tidak diolah atau tidak berolahraga, maka akan gampang sekali terserang penyakit jantung, akan gampang sekali terserang hipertensi, darah tinggi ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau fisik kita diolah, maka akan meningkatkan metabolisme. Metabolisme ini sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui bahwa semakin tua, ya, tambah umur, maka metabolisme akan menurun. Tetapi kalau kita berolahraga, maka metabolisme pun akan meningkat. Dan ketika badan kita diolah, maka akan mengontrol berat badan. Nah sekarang, kalau fisik kita tidak diolah, tidak berolahraga, maka
metabolisme akan melambat. Dan yang kedua, bobot badan tidak terkontrol. Artinya kita akan mengalami obesitas. Seperti kita ketahui bahwa lingkar perut perempuan dewasa yang normal, ya, yang sehat menurut standar kesehatan Indonesia kurang dari 80. Dan lingkar perut yang normal bagi pria menurut standar kesehatan Indonesia tidak lebih dari 90. Jadi ketika lebih dari itu, maka kita mengalami buncit. Nah, itu kalau kita tidak mengolah fisik. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita mengolah fisik, maka akan meningkatkan imun, akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga badan kita itu tidak gampang terserang penyakit. Kita itu akan memiliki imunitas yang tinggi, ya, karena kesehatan kita itu daya tahan tubuhnya itu akan meningkat. Tetapi kalau orang yang tidak suka mengolah fisik, yang tidak suka berolahraga, maka akan rentan sekali terkena penyakit. Penyakit yang tidak menular akan gampang kena, penyakit yang menular apalagi. Karena dia tidak mengolah fisiknya dengan baik. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah ketika kita mengolah fisik, artinya dengan berolahraga, maka kita akan selalu bahagia. Dan kita akan tercegah dari stres, depresi. Karena hormon yang ada dalam diri kita kalau olahraga kan menghasilkan hormon endorfin. Sehingga kita itu selalu merasa happy, semangat, bahagia. Tetapi kalau kita tidak mengolah fisik kita, tidak berolahraga, maka kemungkinan stresnya ada, ya. Jadi ada kemungkinan ada hormon kortisol yang ada, yang lahir, ya, sehingga kita akan gampang stres, akan gampang depresi. Nah, jadi dalam hal ini ya, ketika saya kembali kepada tadi, melihat teman saya yang bisa dijadikan pelajaran oleh kita, ya, oleh teman-teman semua, bahwa ketika fisik kita tidak diolah atau tidak berolahraga, maka pastilah fisik akan lemah, kemudian daya tahan tubuh akan rentan terhadap penyakit, akan menurun daya tahan tubuhnya, kemudian akan mengalami penurunan daya ingat, ya, akan mengalami penurunan daya ingat. Mudah-mudahan ya, pengalaman saya ketika bertemu dengan teman saya yang dijadikan video di sini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Artinya kita yang tidak suka berolahraga, jadi mau untuk berolahraga, mau untuk mengolah fisik dengan baik. Karena sehat itu tidak ujug-ujug, sehat tidak tiba-tiba, tetapi sehat harus kita upayakan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.